Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Delhas dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2205020059. Hari ini saya membuat video konten digital mengenai mata kuliah teori kebijakan publik yang akan membahas mengenai studi kasus materi evaluasi kebijakan publik. Yang saya akan bahas di video ini adalah studi kasus evaluasi kebijakan publik dalam program One Village, One Product. OVOP pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian pada sektor desa dengan cara mendirikan program-program unggulan, terutama untuk desa yang dikategorikan tertinggal. Desa tertinggal adalah desa yang dimana berkebutuhan khusus antara lain sarana dan prasarana yang kurang, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang minim, sumber daya manusia yang masih di bawah rata-rata. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia agar penanganan desa tertinggal segera terselesaikan. Seperti contohnya pada pemerintahan Kabupaten Pasuruan dengan cara mendirikan program Desa Maslahat, yaitu program untuk desa tertinggal dengan berlandaskan pada konsep One Village, One Product, satu desa untuk satu produk. OVOP dikenalkan pertama kali oleh Gubernur Morihiko Hiramatsu di negara Jepang di kota Oita pada tahun 2001 dan masuknya OVOP di negara Indonesia pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dicanangkan melalui Instruksi Presiden Inpres nomor 6 tahun 2007 mengenai kebijakan percepatan pengembangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Desa tertinggal merupakan desa yang jauh dari kata modern karena banyak sekali ketinggalan pada sektor desa. Dalam merubah desa tertinggal, pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai program unggulan, yaitu program Desa Maslahat. Program ini merupakan program untuk membuat perubahan pada masyarakat desa tertinggal yang berada di Kabupaten Pasuruan untuk memberantas kemiskinan, pendidikan budaya, dan meningkatkan ekonomi pada masyarakat. Berdasarkan pendampingan untuk Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Pasuruan sebagai penghasil kerupuk ikan, adapun pendampingan kepada desa-desa lainnya yang terkena imbas dari program Desa Maslahat seperti Desa Jatiarjo, Kecamatan Perigen sebagai desa pariwisata, Desa Wonorojo, Kecamatan Lumbang sebagai penghasil olahan susu peternakan, Desa Wonosari, Kecamatan Gondong Wetan dengan BUMDes beras organik, Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur sebagai produksi kopi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, kebijakan pendukung program OVP di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan mempunyai program inovasi dalam mengentaskan desa tertinggal, yaitu program Desa Maslahat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pasuruan nomor 6 tahun 2014 yang telah diperbarui nomor 9 tahun 2016 tentang program Desa Maslahat, bertujuan untuk menunjang perekonomian pada tingkat desa dengan konsep One Village, One Product. Sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan mekanisme dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Targetnya ada evaluasi sekaligus pemetaan kegiatan penunjang program yang siap direalisasikan secara kontinu dan terukur. Outputnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa. Terdapat 24 desa dari 24 kecamatan, khususnya di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, yang siap untuk dijadikan program Desa Maslahat dengan berdasarkan keputusan Bupati Pasuruan nomor 400/670/HK/424013/2014 tentang pendapatan lokasi program Desa Maslahat. Yang ketiga kemudian yaitu proses pelaksanaan program OVP di Kabupaten Pasuruan. Dalam prosesnya, terlebih dahulu dilaksanakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program desa di Kabupaten Pasuruan. Teknis pelaksanaan program desa ini mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan desa, mengenai cakupan yang ada dalam teknis pelaksanaan terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan tujuan pelaksanaan program Desa Maslahat. Pada proses pelaksanaannya yang berlandaskan konsep OVOP sudah sangat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Di dalam proses pelaksanaan yang terjadi di lapangan, pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan program desa dibantu oleh tim P3DM, yaitu percepatan pelaksanaan program Desa Maslahat. Teknis pelaksanaan program Desa Maslahat meliputi pengawasan atau monitoring dan evaluasi yang diadakan setiap 3 bulan sekali untuk mencapai tingkat keberhasilan atau kegagalan yang berada di desa. Evaluasi selanjutnya yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban program OVOP di Kabupaten Pasuruan.
Mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban, program Desa Maslahat berlandaskan konsep OVOP ke depannya yang berada di Desa Jatirejo dan desa-desa lainnya yang terkena imbas dari program Desa Maslahat agar lebih baik lagi. Pengawasan dan pertanggungjawaban dikoordinir oleh Bapeda, selebihnya dilimpahkan kepada OPD terkait. Bapeda sebagai penanggung jawab atas terlaksananya program Desa Maslahat. Selanjutnya yaitu evaluasi program OVOP di Kabupaten Pasuruan. Pada tahap evaluasi program Desa Maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP, untuk mengetahui perkembangan program Desa Maslahat perlu mengadakan evaluasi guna melihat persentase keberhasilan dan kegagalan yang berada di lapangan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, guna melaporkan capaian-capaian dan kendala apa saja yang berada di Desa Jatirejo dengan cara semua dinas yang terlibat di dalam program dikumpulkan di ruang rapat Bapeda untuk menunjukkan presentasi keberhasilan dan kegagalan dari program Desa Maslahat yang telah dilaksanakan serta hasil kinerja dari tim dan dinas terkait dalam pelaksanaan program Desa Maslahat. Selanjutnya ada dampak program OVOP di Kabupaten Pasuruan. Program Desa Maslahat memberikan pengaruh besar terhadap desa tertinggal di Kabupaten Pasuruan, yang salah satu contohnya Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Untuk menunjang perekonomian Desa Jatirejo, program Desa Maslahat memberikan wawasan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Desa Jatirejo, memberikan peningkatan perekonomian terhadap masyarakat desa menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatnya penjualan kerupuk ikan sekitar 20 kiloan dengan harga penjualan yaitu 1 kilonya Rp25.000. Yang terakhir ada kendala program OVOP di Kabupaten Pasuruan. Pada pelaksanaan program Desa Maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP yang berada di Desa Jatirejo terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu ketidaksinergisan antara pihak desa dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan masalah pendanaan yang sering terlambat sehingga pihak desa terkadang mendanai sendiri dengan menggunakan dana desa agar pelaksanaan program Desa Maslahat dapat berjalan dengan baik. Masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang kurang mengerti tentang pelaksanaan program Desa Maslahat. Terakhir, mari kita membahas kesimpulan dari evaluasi ini. Adanya ketidaksinergian antara pemerintah Desa Jatirejo dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu terkait dengan masalah pendanaan yang lambat dan terkadang pemerintah desa menggunakan dana desa untuk menunjang pelaksanaan program Desa Maslahat. Masih ada sebagian kecil masyarakat juga yang kurang paham tentang peran masing-masing dalam program Desa Maslahat. Pada pelaksanaan program Desa Maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP, tidak semuanya berjalan 100%. Mengenai kendala-kendala seperti di atas agar dapat diatasi secepatnya, mungkin karena program desa merupakan program inovasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengentaskan desa tertinggal, terutama dalam masalah pendanaan yang terjadi di Desa Jatirejo. Seharusnya pemerintah kabupaten bisa mengatur lebih teliti lagi untuk masalah anggaran yang diperlukan Desa Jatirejo dengan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak desa. Sering mengontrol apa saja yang dibutuhkan masyarakat terutama dalam melaksanakan program Desa Maslahat yang berada di Desa Jatirejo, sehingga tidak akan terlambat pada masalah pendanaan. Dana mengenai masyarakat yang belum mengerti tentang pelaksanaan program desa sebaiknya diberikan pemahaman ulang kepada masyarakat desa agar pelaksanaan program dapat sepenuhnya didukung dan bisa diterima oleh masyarakat dengan cara bertahap. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.